Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep perbandingan ya, teman-teman. Oke, jadi perbandingan di sini akan kita bahas adalah perbandingan dua benda atau dua komponen dan perbandingan tiga benda. Untuk pertama, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam perbandingan yang menggunakan dua benda ya. Oke, teman-teman. Di sini seandainya langsung kita masuk ke dalam contoh. Misalkan teman-teman punya perbandingan A dibandingkan dengan B itu 2 dibandingkan dengan 5. Diketahui kalau nilai A adalah 14. Berapakah nilai B? Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ditanya nilai B itu berapa nih? Untuk teman-teman yang sudah mengetahui atau sudah mengerti tentang konsep perbandingan, mungkin ini akan mudah. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan konsep perbandingan, maka mungkin teman-teman boleh menggunakan cara ini. Oke. Pertama, teman-teman ambil perbandingannya. Nah, jadi perbandingannya teman-teman ambil A banding B itu 2 dibandingkan dengan 5. Lalu, teman-teman fokus pada nilai yang diketahui. Kita memiliki nilai A itu adalah 2, tapi yang diinginkan oleh soal A itu harus bernilai 14. Berarti di sini kita letakkan 14-nya di bawah A yang 2 karena yang diketahui adalah nilai A ya, sama-sama nilai A ya teman-teman. Jadi kita letakkan harus sejajar. Oke. Untuk teman-teman, mungkin di sini harus fokusnya cuma 2 ya. Dalam konsep perbandingan itu teman-teman cukup fokus 2 hal saja, yaitu dia hanya dikali dan dibagi teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya penambahan atau pengurangan di sini. Ya hanya dikali dan bagi. Jadi teman-teman cukup pikirkan angka 2 ke angka 14 itu dikali berapa? Nah, dikali 7 ya di sini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah teman-teman pikirkan, oh ini dikali 7, berarti kalau pertanyaan B itu nilainya 5 dikalikan dengan 7 hasilnya 35. Berarti jawabannya itu 35 ya teman-teman. Untuk cara ini teman-teman dia juga berlaku untuk berbagai hal ya. Jadi itu juga bisa untuk A diketahui ditanya B atau B diketahui ditanya A. Nah, kali ini kita akan masuk ke contoh yang agak sedikit berbeda, yaitu misalkan kalau diketahui kalau nilai A banding B adalah 3 dibandingkan dengan 7. Lalu diketahui selisih A dan B adalah 24. Nah, jadi kalau misalnya diketahui selisih A dan B 24, yang ditanyakan nilai A itu berapa? Nah, di sini juga sama tahapnya teman-teman. Buat dulu perbandingannya A banding B itu 3 dibandingkan dengan 7. Nah, di sini mungkin yang perbedaannya adalah ini teman-teman. Oke, selisihnya 3 dan 7 itu selisihnya adalah 4. Nah, tapi yang dimintakan oleh soal selisihnya harus bernilai 24 ya teman-teman ya. Berarti dari 4 ke 24 itu teman-teman dikalikan dengan 6. Pertanyaannya sekarang berapakah nilai A? A itu di sini kita punya nilai 3 dikalikan sama 6. Berarti dapatnya 18. Jawabannya A nilainya adalah 18. Jadi teman-teman tetap ingat kalau seandainya diketahui selisih ya berarti kita perbedaan antara angkanya atau angka yang ada di perbandingannya. Jadi contoh yang kedua tadi berarti ya 3 dan 7 itu selisihnya berapa. Nah, kalau seandainya di sini teman-teman kita punya soal yang diketahuinya itu jumlah ya teman-teman. Oke, seandainya teman-teman punya soal A dibandingkan dengan B itu 2 dibandingkan dengan 5 dengan jumlah A dan B adalah 56. Oke. Jadi di sini misalnya yang ditanyakan adalah nilai B-nya berapa ya, teman-teman. Tahapnya tetap tidak berubah, teman-teman. Tahapnya teman-teman ambil perbandingannya A dibanding B adalah 2 dibandingkan dengan 5. Nah, di sini kalau yang namanya jumlah, berarti teman-teman jumlahkan dulu 2 dan 5 itu dijumlahkan menjadi 7. Lalu di sini yang diketahui di soal nilai A dan B atau jumlah A dan B adalah 56. Berarti letakkan di bawah 7 itu 56. 7 ke 56 itu dikalikan dengan 8 ya teman-teman ya. Berarti kalau pertanyaannya adalah B itu punya nilai 5 dikalikan dengan 8
hasilnya 40. Berarti jawabannya B itu 40. Jadi tidak ada perubahan kalau seandainya selisih secara simpel itu adalah pengurangan, tetapi tidak ada yang negatif di sini teman-teman. Kalau jumlah berarti ya penambahan ya, itu antara perbandingannya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kalau tadi kita mungkin sudah membahas seandainya perbandingan itu ada antara dua komponen ya teman-teman. Nah selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan ke bagian kalau seandainya yang diketahui itu ada 3 teman-teman ya. Seandainya ada A banding B sama dengan 2 banding 5, kemudian ada B dibandingkan dengan C adalah 3 banding 7. Nah yang ditanyakan misalnya teman-teman mau carikan A banding B banding C nya berapa. Oke, jadi untuk di bagian sini teman-teman, tahap pertama mungkin tidak secara keseluruhan tahapnya tidak berbeda dengan perbandingan antara dua ya. Jadi kalau misalnya ada dua benda, kalau misalnya teman-teman sudah ngerti, tidak akan sulit untuk mengerti yang perbandingan 3 ini. Hanya tahapnya ada bertambah 1 tahap atau 2 tahap saja. Yang pertama teman-teman, perbandingan yang kita punya itu adalah 2 banding 5 dan 3 banding 7. Yang langkah pertama yang harus teman-teman buat adalah lihat siapa komponen yang sama. Di sini kita yang sama adalah nilai B-nya ya teman-teman. Oke, yang sama letaknya itu harus di tengah teman-teman. Nah, untuk di kiri dan kanan, teman-teman mau buat perbandingan A banding B banding C atau C banding B banding A itu diperbolehkan. Karena kenapa? Yang diperlukan adalah nilai B harus di tengah. Nilai B harus di tengah. Apapun ceritanya. Jadi teman-teman kalau mau letakkan terbalik-balik antara A dan C-nya itu tidak masalah. Ya, jadi mungkin di sini kita akan buat A banding B banding C saja ya teman-teman, karena sesuai dengan permintaan soal. Soalnya diminta adalah A banding B banding C ini berapa ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kita letakkannya seperti ini. A dibandingkan dengan B diketahui A banding B itu 2 banding 5. Kemudian B banding C adalah 3 banding 7. Nah, jadi teman-teman jangan letakkan searah atau sejajar ya, atau satu baris, dia tidak boleh. Jadi diletakkan harus seperti ini. Kemudian teman-teman kalikan secara zigzag. Teman-teman kalikan ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah lagi. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman itu susunnya jadinya seperti ini. Misalnya ada 5 banding 8, kemudian 7 banding 2. Nah, kalau misalnya seandainya susunannya seperti ini gimana? Tetap saja kalikan secara zigzag. Berarti kalau di bawah tidak boleh dikalikan dengan yang di depannya atau yang di bawah juga. Berarti kalau di bawah kalikan dengan atas. Nah, kalau di soal kita berarti yang atas kalikan dengan yang bawah. Oke. Mungkin kita lanjutkan dulu. Di sini 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6, 5 dikali 3 15, 5 dikali 7 adalah 35. Berarti A banding B banding C adalah ya 6 banding 15 banding 35 ya teman-teman. Oke, mungkin kita tes satu lagi. Kalau seandainya teman-teman punya A dibandingkan B itu adalah 9 dibanding dengan 8. Kemudian A dibanding C adalah 7 dibanding 4. Oke. Jadi tetap ingat langkah pertama cari yang sama. Yang sama di sini adalah A. A berarti A itu letaknya di tengah, B kita letakkan di kiri saja, dan C kita letakkan di sini. Oke. Diketahui di soal kalau seandainya nilai A banding B adalah 9 banding 8. Berarti A banding B 9 banding 8. Nah, di susunan kita di sini bukan A banding B, tapi B banding A ya, teman-teman. Oke, berarti kalau misalnya AB 98, BA itu adalah 8 banding 9. Mungkin untuk bagian sini teman-teman nggak boleh salah. Oke. Jadi harus tetap teliti, dilihat kembali apa yang kurangnya atau apa yang berbeda ya teman-teman ya. Berarti di sini kita bandingkan A banding C. A banding C itu udah benar ya, di sini berarti 7 banding 4. Oke. Jadi kalikan silang, kalikan ke bawah, kalikan ke atas, kalikan ke bawah lagi. Oke, berarti didapat di sini 8 dikalikan dengan 7 adalah 56. 7 dikali 9 adalah 63. 9 dikali 4 adalah 36. Oke, dah.
Selesai. Seandainya teman-teman yang ditanya itu A banding B banding C, berarti teman-teman balik aja ya. Nilai A itu adalah 63. 63 banding nilai B 56, nilai C-nya 36. Oke. Kalau seandainya kita punya soal yang ada jumlah dan selisihnya. Oke. Jadi misalnya A dibandingkan dengan B adalah 3 dibanding dengan 4. Kemudian ada B dibandingkan dengan C adalah 2 dibanding dengan 9. Oke. Nah, jadi di sini gimana kalau misalnya soalnya ada selisihnya? Misalnya diketahui selisih antara B, A dan C ya. A dan C adalah 120. Oke. Jadi sini misalkan yang ditanya berapakah jumlah A dan B. Oke, jumlah A dan B nya berapa? Oke, kalau seandainya pertanyaannya seperti ini teman-teman, berarti kita tetap melakukan tahap yang sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita harus lihat dulu siapa yang sama. Oke, yang sama itu adalah B dan B ya, di sini. Berarti B nya di tengah. Ya, letakkan saja berarti A, B, C. Oke, mungkin kita coba cara baru. Mungkin karena sebelumnya kita sudah menyusun A, B, C, kali ini kita akan menyusun C, B, A. Oke. Dari soal kita punya A banding B adalah 3 banding 4. Di sini bukan A banding B teman-teman, tapi B banding A. Berarti 4 dibanding dengan 3. Oke. Kemudian kita punya di soal B banding C adalah 2 banding 9. Oke. Di situ kita punya di soal B banding C, sedangkan yang diketahui kita atau di cara kita ini adalah C banding B. Oke, berarti jangan terbalik teman-teman. Di sini berarti 9 dibandingkan dengan 2. Oke, diingat teman-teman kalau perkaliannya itu tidak boleh sejajar ya teman-teman. Berarti 9 ini di bawah dikalikan ke 4 di atas. Di sini 4 juga turun ke bawah, 2 naik ke atas lagi. Oke. 9 dikalikan dengan 4 adalah 36. 4 dikali 2 adalah 8. 2 dikali 3 adalah 6. Berarti C banding B banding A adalah 36 banding 8 banding 6. Oke, sekarang yang diketahui teman-teman bahwa nilai selisih itu pengurangan tadi ya. Selisih antara A dan C adalah 120. Nilai A 6, nilai C 36. Selisih antara 6 dan 36 adalah 30. Nah, di sini yang dimintakan di soal adalah nilai A dan C itu 120. Berarti 130 ke 120 itu dikalikan dengan 4. Jadi yang paling penting teman-teman adalah cari pengalinya berapa. Pertanyaannya jumlah A dan B. Yang namanya jumlah itu teman-teman ditambahkan. Nilai A 6, nilai B 8. 6 ditambah 8 adalah 14 ya teman-teman. A tambah B berarti 14. Oke, jangan lupa teman-teman kita harus mengalihkan sama ini. Ini 14 dikalikan dengan 4 di sini. Berarti ya teman-teman dapatnya adalah 56 ya. Oke, mungkin di sini kita lanjutkan untuk bagian yang diketahuinya jumlah ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi sudah diketahuinya selisih, sekarang kita cari yang diketahuinya jumlah. Kalau seandainya perbandingannya adalah A C banding B adalah 2 banding 9. Kita samain saja tidak apa-apa. C banding A adalah 2 dibanding dengan 5 misalnya ya. Oke, jadi diketahui jumlah A dan B adalah 56. Oke, berapakah nilai A saja misalnya. Ini ketahui nilai A saja berapa gitu. Oke, jadi di sini teman-teman tetap langkahnya sama, dia tidak akan berubah. Yang sama itu adalah C, berarti C di tengah. Oke, mungkin diletakkan itu BCA ya. Oke, kita letakkan seperti ini saja, BCA. Oke, kalau CB, C banding B adalah 2 banding 9. Berarti kalau BC itu 9 banding dengan 2. Kemudian itu ada CA. Sudah benar ya teman-teman, di sini C dan A urutannya. Berarti 2 banding 5. 2 dibanding dengan 5. Oke, 9 dikalikan ke bawah berarti 18. 2 dikalikan ke atas berarti 4. Oke, kemudian 2 ini dikalikan ke bawah lagi berarti 10. Berarti perbandingannya 18 banding 4 banding 10.
Diketahui kalau seandainya jumlah dari A dan B adalah 56. Nilai A adalah 10, nilai B adalah 18. Jumlah keduanya adalah 28. Tetapi di soal diminta adalah 56, berarti dikalikan dengan 2. Oke, di sini teman-teman boleh lanjutkan, berarti pertanyaannya langsung ya. Pertanyaannya adalah nilai A berapa? Nilai A itu A adalah 10 dikalikan dengan 2, berarti hasilnya adalah 20. Selesai. Di sini teman-teman kita cuma punya dua hal yang harus kita pahami tentang perbandingan. Mungkin tidak terlalu susah, teman-teman boleh ulang video ini, ulang sampai teman-teman itu benar-benar paham gimana cara penyelesaian soal perbandingan ya teman-teman. Oke, jadi untuk kali ini sampai di sini saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.